Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Bilian Hakim dengan NIM 2218092. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pada React Native. Pengertian komponen. Komponen adalah bagian terkecil dan paling dasar dalam membangun antarmuka pengguna UI di React Native. Komponen bekerja seperti potongan puzzle, masing-masing punya fungsi dan tampilan tertentu, dan ketika digabungkan akan membentuk aplikasi yang lengkap. Kenapa komponen penting? Yang pertama yaitu reusable, dapat digunakan kembali. Komponen yang kita buat bisa dipakai berulang kali di berbagai tempat dalam aplikasi. Yang kedua yaitu modular. Kode jadi lebih rapi dan terstruktur karena setiap bagian UI dipecah jadi bagian kecil. Yang ketiga yaitu efisien dan scalable, mudah dikembangkan seiring aplikasi membesar. Jenis komponen di React Native. Yang pertama yaitu komponen built-in, bawaan, contohnya seperti tag, view, image, button, text input. Komponen custom yaitu buatan sendiri, dibuat oleh developer sendiri sesuai kebutuhan. Contoh header bar, user profile card, dan lain-lain. Function komponen. Function komponen adalah komponen React Native yang dibuat menggunakan fungsi JavaScript biasa. Ini adalah standar modern dalam mengembangkan React karena sederhana dan mendukung fitur-fitur terbaru seperti hook. Kenapa komponen penting? Function komponen adalah komponen React Native yang dibuat menggunakan fungsi JavaScript biasa. Ini adalah standar modern dalam mengembangkan aplikasi karena sederhana dan mendukung fitur terbaru seperti hook. Kelebihan kode lebih singkat dan mudah dipahami, mendukung React Hook seperti useState, effect, dan lain-lain. Lebih mudah di-maintain dibandingkan kelas komponen. Kelas komponen adalah dibuat menggunakan kelas ES6 dan harus mewarisi extend React komponen. Ini adalah pendekatan lama sebelum adanya React Hook. Kelebihan masih digunakan dalam beberapa proyek lama, mendukung life cycle method seperti komponen did-mount, solve komponen update. Kekurangan lebih verbose, panjang, kurang fleksibel dibandingkan function komponen dengan hook. Di sini saya memiliki beberapa contoh dari komponen pada React Native. Yang pertama yaitu komponen cons. Komponen cons ini memperlihatkan cara kerja state dalam React Native. Saat tombol ditekan, fungsi setCons dipanggil untuk menambahkan nilai cons. Karena state berubah, maka UI yang juga ikut diperbarui secara otomatis tanpa perlu kita panggil refresh atau fungsi khusus. Jadi, ketika kita menekan tombol tambah ini, maka jumlahnya akan semakin bertambah. Ini saya menekan satu kali tombol, maka yang keluar akan jumlah 1. Saya menekan lagi, maka jumlahnya akan 2. Saya tekan lagi, jumlahnya akan bertambah menjadi 3. Selanjutnya yaitu toggle komponen. Di sini kita belajar bagaimana membuat UI yang bisa berubah tergantung kondisi. Kita menggunakan boolean untuk menampilkan dua state yang berbeda. Ini sering kita jumpai di banyak aplikasi mobile seperti toggle Bluetooth, mode hemat baterai, atau notifikasi aktif atau tidak aktif. Jadi ketika saya menekan tombol hidupkan, maka statusnya akan aktif. Ketika saya menekan tombol matikan, maka akan nonaktif. Contoh selanjutnya yaitu list komponen. Komponen ini menunjukkan bagaimana kita bisa menampilkan daftar data secara dinamis menggunakan mode map. Ini adalah dasar dari fitur seperti daftar produk, list kontak, riwayat transaksi, dan masih banyak lainnya. Penggunaan key juga penting untuk performa dan stabilitas UI. Di sini saya akan menjelaskan tentang core komponen. Core komponen adalah dalam React Native adalah komponen dasar yang disediakan langsung oleh React Native untuk membangun antarmuka pengguna UI aplikasi mobile. Komponen-komponen ini mirip seperti blok bangunan atau elemen HTML dasar di web. Core komponen
ada berbagai macam. Yang pertama ada view, text, image, scroll view, dan button. Untuk yang pertama, fungsi view adalah sebagai wadah atau kontainer untuk menyusun layout dan komponen lain. Contoh penggunaannya itu mengatur tata letak, membungkus komponen lain, menerapkan gaya yaitu layout, padding, dan margin. Di sini adalah contoh source code yang sudah atau saya implementasikan. Kemudian ada teks, itu fungsinya untuk menampilkan teks pada layar. Contoh penggunaan menampilkan judul, label, paragraf, dan lain-lain. Ini contoh source code-nya. Di sini ada font size 18, color, warna hitam. Ini adalah contoh implementasi dari teks core component. Ini dan bawah. Kemudian ada image, itu fungsinya untuk menampilkan gambar dari file lokal atau URL. Di sini perbedaannya ketika URL adalah menginputkan URL pada source. Kemudian jika dari file lokal, maka source-nya itu diganti ke aset yang sudah disediakan. Ini adalah contoh dari penggunaan image. Kemudian ada scroll view. Di sini untuk mengizinkan konten agar bisa di-scroll ketika melebihi ukuran layar. Di sini ada contoh source code. Kemudian ini adalah contoh implementasi. Ketika ada scroll view maka akan muncul seperti ini. Kemudian ada button, fungsinya untuk menambahkan komponen interaktif untuk menjalankan aksi saat ditekan. Ini adalah contoh source code-nya. Kemudian implementasinya seperti ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu komponen React Native, yaitu touchable. Apa itu touchable? Komponen touchable digunakan untuk membuat elemen yang bisa ditekan atau disentuh oleh pengguna di sebuah aplikasi mobile. Fungsinya mirip dengan tombol dan digunakan untuk membungkus komponen seperti text, image, atau view agar bisa merespon sentuhan dari pengguna tersebut. Untuk jenis-jenis touchable, di sini ada 3. Yang pertama, touchable opacity. Yang kedua, touchable highlight. Yang ketiga, touchable without feedback. Dan yang pertama adalah touchable opacity. Touchable opacity mengubah opacity atau transparansi sebuah komponen saat ditekan. Efek ini memberikan feedback visual bahwa elemen telah disentuh oleh pengguna atau user. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat contoh berikut. Ketika komponen ditekan, opacity atau transparansinya akan menurun, sehingga kita tahu bahwa komponen tersebut sedang ditekan oleh pengguna atau user. Dan di sini di mana touchable opacity ini membungkus teks. Jadi fungsinya seperti button, namun di sini sedikit berbeda. Kita lihat kembali contohnya. Ketika ditekan, opacity-nya akan menurun, sehingga kita tahu bahwa komponen tersebut sedang ditekan oleh user. Untuk yang kedua adalah touchable highlight. Touchable highlight ini memberikan highlight atau latar belakang warna saat ditekan. Biasanya digunakan saat menampilkan efek visual yang berbeda saat untuk ditekan. Misalnya warnanya menjadi lebih gelap atau warnanya lebih terang, seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh berikut. Nah, di sini warnanya untuk yang awal itu adalah biru, tapi ketika touchable highlight ini ditekan, dia mengubah latar belakang warnanya menjadi dark blue. Kita bisa lihat contohnya. Ketika ditekan, yang warna biru tersebut menjadi dark blue. Seperti itu untuk touchable highlight. Kemudian yang ketiga adalah touchable without feedback.
di mana ya touchable without feedback ini tidak memberikan efek visual apapun ketika komponen disentuh, tapi sering digunakan untuk kasus seperti menutup keyboard saat area di luar input disentuh. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contohnya. Nah, di sini ketika kita mengetikkan sesuatu, kemudian kita tekan di luar kotak ini, kotak input text, keyboard akan menutup. Nah, ini seperti yang dijelaskan tadi tidak memberikan efek visual apapun, tapi biasanya digunakan untuk menutup keyboard ketika ketika pengguna menyentuh area di luar komponen. Nah, di sini touchable without feedback ini membungkus tag input. Ya. Jadi ketika mengklik di luar area, keyboard akan otomatis tertutup seperti itu. Itu saja untuk komponen React Native touchable. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya di sini menjelaskan tentang list, modal, dan placeable. Kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama itu list, flat list, dan section list. List sama seperti scroll view, tetapi dioptimalkan untuk mendaur ulang elemen dan mengurangi render ulang untuk kinerja yang lebih baik. Akibatnya sedikit lebih rumit daripada scroll view. List terdapat dua jenis, yaitu flat list dan section list. Kedua list tersebut dibangun di atas virtualis list, yang merupakan implementasi list yang sangat fleksibel dan optimal, yang umumnya tidak boleh digunakan secara langsung. Ini mengartikan komponen list view sekarang sudah tidak digunakan lagi. Kita lanjut ke flat list. Flat list digunakan untuk konten yang dapat digulir dalam jumlah besar. Pada dasarnya sama seperti scroll view, tetapi ada peningkatan performa. Flatlist hanya merender konten di layar dan hanya memperbarui baris yang telah berubah. Seperti scroll view, flatlist dapat bergerak secara horizontal atau vertikal. Flatlist merender setiap item dalam data input mereka menggunakan prop render item. Prop render item adalah fungsi yang mengambil item dari data array dan memetakannya ke elemen race. Setiap item dalam data harus berupa objek dengan ID unik, sehingga race dapat menentukan kapan item didaur ulang. ID unik dicari sebagai item key secara default, tetapi bisa juga dengan cara lain untuk menemukan atau membangun ID, yaitu dengan meneruskan prop fungsi key extractor. Kita lanjut ke contohnya. Jadi ini adalah contoh flat list. Seperti inilah source code-nya sebagai contoh simpelnya saja. Jadi di sini ada data. Data itu gunanya adalah array objek yang akan ditampilkan. Terus ada render item juga. Render item ini fungsi untuk menampilkan tiap item, dan yang terakhir itu ada key extractor. Ini tuh unik untuk setiap item. Maksudnya itu dibutuhkan oleh React Native agar performa list optimal. Kita lanjut ke slide selanjutnya. 2. Section list. Section list mirip dengan flat list, tetapi dapat memiliki header bagian untuk memisahkan grup baris. Section list merender setiap item di bagian inputnya menggunakan prop render section header dan render item. Setiap item di bagian harus berupa objek dengan ID unik atau key dan data array dari baris data. Setiap item dalam data juga harus berupa objek dengan ID unik. Prop render section header adalah fungsi yang mengambil item dari section array dan memetakannya ke elemen array. Prop render item seperti untuk flat list adalah fungsi yang mengambil item dari data array dan mengembalikan elemen range. Kita lanjut ke contohnya. Di sini adalah source code contoh section list. Di sini adalah contoh simpelnya. Kita ke pembahasannya atau penjelasannya. Di sini tuh ada sections, array objek yang berisi title, header, dan data atau isi. Terus ada render item juga. Render item menampilkan tiap item di dalam section. Terus ada render section header
untuk menampilkan header atau kategori, dan yang terakhir ada key extractor, unik untuk tiap item. Terus kita ke modal. Modal adalah komponen yang digunakan untuk menampilkan konten di atas tampilan utama overlay dengan menutup elemen lain di bawahnya. Komponen ini sering digunakan untuk menampilkan dialog, like box, atau popover, memberikan pengalaman interaksi yang lebih fokus kepada pengguna. Dengan modal, Anda dapat menggunakan tampilan yang lebih menarik seperti formulir input, konfirmasi tindakan, atau pemberitahuan penting tanpa gangguan tata letak utama aplikasi. Ini contoh simple modal, contoh source simple modal. Penjelasannya itu joystick dipakai untuk kontrol visibilitas modal. Terus ada pressable digunakan sebagai tombol, terus modal muncul dengan animasi slide dan background transparan, terus bisa ditutup dengan tombol di dalam modal. Habis itu ada pressable. Pressable adalah komponen bawaan React yang dirancang untuk menangani interaksi sentuhan dengan cara yang fleksibel dan responsif. Komponen ini memungkinkan pendeteksian berbagai status tekanan melalui properti seperti on press in, on press out, dan on long press, serta memungkinkan penyesuaian tampilan secara dinamis menggunakan properti style yang menerima status press. Berbeda dengan komponen touchable seperti touchable opacity, touchable without feedback, dan touchable highlight yang memiliki fungsi terbatas dan pendekatan penanganan interaksi yang lebih statis. Pressable menawarkan kontrol lebih besar terhadap responsif visual dan perilaku komponen selama interaksi pengguna. Dengan demikian, Pressable tidak hanya mempermudah pembuatan elemen interaktif yang lebih menarik, tetapi juga meningkatkan fleksibel dalam mengelola berbagai kondisi sentuhan yang mungkin terjadi. Berikut contohnya dan penjelasannya. Pressable itu adalah komponen responsif yang tidak diberikan efek saat ditekan. Sudah preset digunakan untuk mengubah warna saat tombol ditekan atau efek visual. Dan terakhir, tombol ini menambahkan nilai cons setiap kali ditekan. Kali ini akan menjelaskan tentang penggunaan text input di React Native. Text input adalah komponen input teks di React Native yang memungkinkan pengguna mengetikkan informasi seperti nama, email, password, dan sebagainya. Fitur utama dari text input yaitu placeholder, teks petunjuk sementara, secure text entry, penyembunyikan teks biasanya untuk password, on change text yaitu menangani perubahan input. Saya akan memberikan contoh text input pada React Native. Text input ini adalah contoh interaksi paling dasar antara pengguna dan aplikasi. Pengguna mengetik dan aplikasi merespon. Dengan state, kita bisa langsung menangkap teks itu secara real time dan menampilkan kembali. Ini adalah dasar dari sebuah fitur form yang ada di aplikasi mobile. Jadi, saya akan mengetikkan bintang. Maka teks tersebut akan muncul kembali pada tampilan teks yang diketikkan, akan muncul nama saya yaitu bintang.